Nah, ini tadi kita berbicara terkait reaktivasi dan PBI. Ini teman-teman bisa bantu hilangkan ini nggak ya, centangnya. Ini bisa hilang. Oke, oke Bapak Ibu ya. Jadi ini pada Permensos, ini adalah saluran yang bisa ditempuh oleh eh, masyarakat untuk mengusulkan mendapatkan bantuan sosial. Ya, jadi proses usulan sendiri kita bagi jadi dua, Bapak Ibu ya. Ada usulan untuk bansos, ada usulan untuk pembaruan DTSEN. Ya. Salurnya salurannya sama. Ya. Yang pertama ini yang terakhir aja nanti ya. Yang pertama ini melalui Pemda. Jadi masyarakat bisa mengadu ke Dinsos, kemudian ke desa, tentunya yang mempunyai user pengelola data Sixenji di desa. Jadi kemudian yang kedua melalui jalur partisipatif atau masyarakat langsung bisa mendownload aplikasi Cek Bansos. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau Cek Bansos itu download, Bapak Ibu bisa melihat profil di sana gitu kan. Nanti ketahuan berada di desil berapa. Ya. Nah itu termasuk anggota keluarganya itu ada di sana. Kalau seandainya dia tidak merasa berada di desil itu, misalnya, oh saya orang kaya kok berada di desil satu gitu, maka dia bisa mengusulkan usulan pembaruan data. Ada tombolnya ya di aplikasi itu, klik pengusulan data, pembaruan data. Ini kalau ada hal-hal yang tidak pas. Misalnya anak saya baru tertulis satu padahal dua gitu. Maka bisa juga mengajukan klik untuk pembaruan data. Yang bisa mengusulkan pembaruan data adalah orang yang login ke aplikasinya. Jadi dia nggak bisa mengusulkan pembaruan data orang lain. Nah, beda halnya kalau untuk usulan eh, bansos, Bapak Ibu. Kalau usulan bansos, ini yang punya akun Cek Bansos ini bisa mengusulkan tetangganya gitu, yang memang miskin dan lain sebagainya. Karena untuk yang usulan bansos ini memang sudah kita batasi, kalau PKH itu desil 1 sampai 4, sembako itu 1 sampai 5, kemudian PBI itu 1 sampai 5. Jadi ada pilihannya. Ketika yang diusulkan itu masuk ke desil 1 sampai 5, ada pilihan dia eh, apa namanya milih bansos apa. Ini kalau melalui cek bansos. Tapi kalau tidak berada di desil itu berarti kalau memang dia merasa berhak gitu, berarti dia mungkin berada di desil atas. Kalau dia merasa berhak, dia harus mengajukan usulan pembaruan data. Ya. Kemudian berikutnya usulan pembaruan data ya. Ini juga bisa usulan berikutnya bisa disampaikan melalui dinas sosial. Bapak Ibu di aplikasi Sixenji sudah kita tambahkan usulan bansos dan usulan pembaruan. Ada dua itu ya. Prinsipnya cara kerjanya sama seperti cek bansos tadi ya. Tapi Bapak Ibu bisa mengusulkan pembaruan data eh, apa namanya semua masyarakat yang mengadu gitu ya. Yang mengadu siapa, datang, masukkan NIK, nomor keluarga, usulkan ya pembaruan. Untuk saat ini ya cukup NIK dan KK saja. Nanti masuk ke usulan pembaruan, lalu masuk ke proses ground check, akan dikunjungi ke lapangan. Tapi dalam pembicaraan kami dan juga permintaan dari BPS ke depan, ini mungkin bulan depan, ini harus dilengkapi dengan 39 variabel, ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak sembarang usul pemutahiran data, tapi pada saat usulan pemutahiran data, eh, seseorang itu harus mengisi 39 variabel. 39 variabel itu 13 pertanyaan terkait individu, umur, sekolah, dan sebagainya. Kemudian 26 pertanyaan terkait dengan aset dan kondisi rumah. Jadi itu ke depan yang akan kita kembangkan. Kalau sekarang gampang ini, cukup nik kakak masuk ke pemutakhiran. Tapi kan perubahan itu suatu keniscayaan Bapak Ibu ya. Ketika sekarang kita sudah lakukan itu, kemudian oh nggak bisa nih begini nih. BPS minta harus mengisi 39 variabel dan sudah di
disetujui juga oleh Pak Menteri, maka itu harus kita laksanakan perubahan terkait dengan mekanisme pengusulan. Nah, Bapak Ibu, kemudian berikutnya lewat Kementerian Sosial. Tapi kalau lewat Kementerian Sosial ini sifatnya respon kasus, Bapak Ibu ya. Misalnya ada apa anak yang atau lansia yang terlantar, kemudian korban bencana dan lain sebagainya itu masuk melalui aplikasi 6CC. Jadi intinya itu. Jadi kalau masyarakat biasa mengadunya ke Pemda atau melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, dari aplikasi Cek Bansos itu nanti akan masuk ke musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Kecuali kalau yang dari usulan melalui Dinas Sosial Kabupaten, maka akan masuk ke pengesahan atau SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pemerintah kabupaten kota. Nah, kemudian datanya akan masuk ke kami, Kementerian Sosial, dan kita serahkan ke BPS untuk ditentukan peringkat kesejahteraannya. Nah, misalnya gini, ini saya masuk desil 10, padahal saya miskin gitu kan misalnya. Maka ini saya melakukan usulan untuk pemutakhiran data. Nah, ketika nanti hasil pemutakhiran saya berubah menjadi desil 4, maka dia bisa diusulkan untuk mendapatkan bansos. Tapi kalau desil saya tetap berada di desil 9, 8, nah itu dia memang tidak bisa lagi untuk mendapatkan bantuan sosial. Kecuali dia mengajukan untuk pemutakhiran lagi di periode berikutnya. Ininya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini terkait dengan usulannya ya, tadi sudah kita jelaskan juga terkait dengan usulan bansos, kemudian pembaruan data. Jadi pembaruan data itu kalau misalnya ada anggota keluarganya belum ada di DTSEN, itu bisa ditambahkan. Atau kalau sudah pecah kakak gitu kan, sudah menikah kemudian pecah kakak itu juga bisa diusulkan. Kemudian misalnya datanya nggak sesuai gitu kan, saya punya mobil 4 kok, di sini nggak punya mobil, itu datanya juga disesuaikan, bisa melakukan pemutakhiran. Kemudian ada sanggahan masyarakat gitu ya. Misalnya itu orang kaya kok dapat bansos, itu juga sanggahan masyarakat nanti masuk ke pembaruan data. Kemudian juga usulan bansos ya, juga bisa melalui pembaruan data. Nah, kemudian alurnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mengusulkan bansos, kalau dia berada di desil 1-4 atau 1-5, bisa diusulkan bansos. Tapi kalau tidak, dan dia tetap dapat, pengen dapat, ibu ini masuk desil 10 loh. Masa ngusulin bansos? Iya Pak, saya harusnya berada di desil 3 gitu. Saya harusnya orang miskin ini, kenapa saya di desil 10? Maka masuk ke usulan pembaruan data. Ya, ini pada aplikasi 6NG yang bisa diusulkan untuk mendapatkan bansos itu hanya desil 1-5 gitu ya. Selain itu tidak dapat diusulkan menjadi bansos. Hanya bisa untuk usul pemutakhiran. Nah, kemudian ini timelinenya Bapak Ibu ya. Kita menetapkan tanggal-tanggal jadwal supaya nanti ada satu titik kapan kita selesai usulan, kemudian kapan untuk di ground check ke lapangan, kemudian kapan untuk diserahkan ke BPS. Yang pertama kalau usulan bansos, PBI, PKH, sembako itu kita batasi sampai tanggal 11 setiap bulannya. Nah, tanggal 12 itu sudah kita tutup. Nanti bulan berikutnya ini akan bisa lagi diusulkan. Ya. Kemudian karena ada proses musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Nah, kemudian untuk yang pembaruan data dibuka terus, gitu, dibuka terus sepanjang hari, gitu. Namun tetap pada tanggal tertentu kita cut off, kita masukkan ke ground check. Kalau yang lewat dari itu akan masuk ke ground check periode berikutnya. Nah, kira-kira seperti ini ya jadwalnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ya kalau ngusulin bansos tanggal 1-11 gitu ya. Nah, ini desil-desilnya Bapak Ibu nanti bisa dibaca ya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian saya rasa sudah cukup ya. Jadi ini kesimpulannya ya. Yang pertama kita perlu bersama-sama Bapak Ibu, baik itu Mensos,
BPS maupun teman-teman di dinas sosial itu perlu usaha bersama untuk mendukung bansos bansos itu semakin tepat sasaran. Caranya apa? Caranya kita sama-sama mengusulkan yang sudah layak. Kalau dia memang desinya tidak sesuai, kita usulkan untuk pembaruan. Kemudian BPS juga begitu, kalau memang kemarin memang metodenya belum tepat, tentunya kita kasih masukan dan mereka akan semakin menyempurnakan metode pendesilan. Nah, kemudian dibutuhkan komitmen semua pihak ya. Untuk saat ini tidak berpatokan di TKS lagi, di TSN, termasuk yang Dapodik, kemudian pengajuan PIP dan lain sebagainya. Kan kita lihat sendiri Bapak Ibu ya, semuanya sekarang sudah berpaduan kepada DTSN. Meskipun untuk kementerian lain ada yang belum pakai disil gitu ya. Jadi masih yang penting ada DTSN. Tapi beberapa memang sudah memakai DTSN seperti Kementerian Perumahan dan Pemukiman untuk bantuan rumah itu sudah pakai DTSN. Bantuan pangan itu sudah pakai DTSN desil yang sesuai dengan sembako. Jadi memang saat ini sudah ada komitmen semua pihak untuk berpedoman kepada DTSN. Kemudian Kemensos memprioritaskan masyarakat yang berada pada desil 1 ya. Jadi untuk miskin dan miskin ekstrim. Nanti kalau nggak ada naik ke desil 2. Kalau sudah habis lagi naik ke desil 3. Jadi intinya itu. Tentunya yang di bawah itu yang memang harus prioritas untuk dientaskan. Nah, kemudian juga kita asas keadilan ya. Kita distribusikan secara seimbang, pelan-pelan tadi yang saya sampaikan itu supaya berada di garis tengah semua. Nah, kemudian kita juga mendorong Pemda, ini salah satu upaya mendorong Pemda ini, Bapak Ibu ya, untuk aktif, baik itu mengusulkan bansos PBI, mengusulkan bansos PKH, sembako, ataupun juga melakukan reaktivasi, kalau memang untuk masyarakat-masyarakat yang layak. Dan juga kalau memang mereka sudah ternyata yang kita keluarkan untuk orang mampu, ya kita dorong lah mereka supaya bisa untuk BPJS mandiri. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah kita akan selalu bersama-sama untuk memutahirkan DTSN ini. Memang satu perubahan itu tidak mudah di awal. Kita juga saat ini saya juga di Kementerian Sosial, kita juga kalau ada posting terkait bansos ya pasti komentarnya kurang sedap ya. Tapi kita tetap jawab itu semuanya. Kita bahkan teman-teman juga kita minta untuk mitigasi, kita tanya nomornya NIK-nya berapa, kita lacak, kemudian kita sampaikan solusinya. Jadi kita harapkan juga demikian Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di Dinas Sosial bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Bagaimana nih saya, kenapa saya keluar bansos? Oh gini, kalau keluar bansos cek dulu desil berapa. Oh ibu berada di atas gitu. Kalau ibu mampu berarti ibu nggak layak, nggak usah ngusulin. Tapi kalau ternyata benar miskin, ya kita usulkan untuk pemutakhiran data atau perubahan desil. Nah begitu juga Pak, saya nggak pernah dapat bansos. Coba cek gitu. Ternyata berada di desil yang seharusnya dapat bansos, maka itu bisa diusulkan. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi sekarang nggak ada lagi tuh mentang-mentang deket sama aparat desa, deket sama pejabat daerah, bisa ngusulin bansos dengan sesuka hati. Tapi tetap kita lihat desilnya, ya. Tetap kita lihat desilnya. Kalau memang desilnya berada di situ, mau deket dengan aparat, mau jauh gitu ya, harusnya kita layani untuk mendapatkan bansos. Demikian Bapak Ibu ya dari kami.